Kita mulai aja ya, sambil nunggu teman-teman lain yang belum hadir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita melanjutkan pembelajaran pada sore hari ini masih dengan bab yang sama, yaitu sistem persamaan linear kuadrat. Oke, sebelum kita berpindah ke bahasan, kita akan coba mengerjakan satu soal dulu ya. Nah, misalkan ada soal yaitu 2x min y min 8 sama dengan 0. Kemudian persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus 4xy plus 4y kuadrat plus 2x plus 4y plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini seperti langkah pertama kemarin, kita akan ubah persamaannya yang bentuk linear ke bentuk yang lebih sederhana. Misal kita akan ubah persamaan linear ini ke bentuk y sama dengan. Jika kita ubah ke bentuk y sama dengan, maka hasilnya adalah y sama dengan, yang berpindah adalah min y-nya ya. Y sama dengan 2x min 8. Nah, setelah itu kita akan substitusikan y sama dengan 2x min 8 ini ke persamaan yang kuadrat. Sehingga teman-teman bisa substitusikan, kita substitusi ya. X kuadrat plus 4x, y-nya kita ganti dengan 2x min 8, kemudian ditambah 4y kuadrat, ditambah 2x, ditambah 4, y-nya kita ganti dengan 2x min 8, ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat plus 8x kuadrat min 32x plus 4y kuadrat. Oh, ini y-nya belum kita ganti, ini ada yang kelewatan satu nih. 4 dikalikan y-nya kita kuadratkan ya, 2x min 8 dikuadratkan plus 2x plus 4y ditambah 1. X kuadrat plus 8x min 32x plus, di sini hasilnya adalah, kita jabarkan dulu 2x min 8-nya kita jabarkan, hasilnya adalah 4x kuadrat min 32x plus 16 ditambah 2x ditambah 8x min 32 ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga ketika jabarkan lebih lanjut lagi, hasilnya adalah x kuadrat plus 8x kuadrat min 32x plus 16x kuadrat min 64 128x plus 64 ditambah 2x plus 8x min 32 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita akan kelompokkan yang mempunyai variabel yang sama, yaitu x kuadrat, 8x kuadrat, 16x kuadrat. Hasilnya adalah 25x kuadrat. Kemudian min 32x, min 128x, dan 2x dan 8x. Hasilnya adalah ini jadi 38 min 150x. Kemudian yang terakhir adalah 64 dikurangi 32-nya belum kita kalikan ya, jadi ya.
Nah, udah ding, bentar. Dikurangi 32 ditambah 1. Hasilnya adalah plus 33 sama dengan 0. Sebentar, saya cek dulu. Ini hasilnya adalah 64 ya. Ini hasilnya adalah 64, sehingga di sini adalah 256. Sehingga di sini adalah 225. Nah, hasilnya adalah 25x kuadrat min 150x ditambah 225. Yang mana ketika kita bagi semua dengan 25 bisa ya. Hasilnya adalah x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Dari sini kemudian kita akan cari akar-akarnya. Akar-akar dari persamaan ini adalah x min 3 dikuadratkan sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Nah, setelah kita peroleh x sama dengan 3, kita akan substitusikan, boleh ke persamaan linearnya, boleh ke persamaan kuadratnya. Misal kita akan substitusikan saja ke persamaan linearnya, yaitu 2x min y min 8 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 2 dikalikan x-nya yaitu 3 dikurangi y dikurangi 8 sama dengan 0. Y-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, yaitu 6 dikurangi 8 sama dengan Y, sehingga Y-nya sama dengan min 2. Dari sini kita peroleh bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 3 min 2. Seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan. Sistem persamaan linear kuadrat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita akan coba ke soal yang lain ya. Satu soal lagi aja. Oke, siap. Jadi intinya adalah langkah pertama, kita ubah yang bentuk linearnya ke bentuk Y sama dengan, atau kalau teman-teman mau merubahnya ke bentuk X sama dengan juga boleh. Misalkan ini kita ingin rubah ke bentuk X sama dengan. Kalau X sama dengan kan hasilnya adalah 2X sama dengan Y plus 8 atau X sama dengan Y plus 8 dibagi 2. Nanti ketika teman-teman substitusikan X-nya sama dengan Y plus 8 per 2 ke persamaan yang kuadrat, hasilnya nanti sama.
Udah selesai nyatetnya? Oke. Yang sebelah kiri udah ya. Kita lanjut ya. Jadi misal ada dua persamaan, yaitu 5x plus 4y min 8 sama dengan 0, dan persamaan x kuadrat plus 3x min 16 min y sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu ada dua persamaan, yaitu persamaan linier, yaitu linier adalah terdiri dari dua variabel ya di sini ya. Dan pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian ada persamaan kuadrat terdiri dari dua variabel juga, variabel x dan variabel y, dan pangkat tertinggi dari salah satu variabelnya adalah 2. Sehingga kita sebut ini sebagai persamaan kuadrat. Nah, ketika ada soal seperti ini, sama cara menyelesaikannya. Kita ubah dulu yang persamaan linier ke bentuk yang lebih familiar. Misal ketika kita mau ke arah bentuk x sama dengan, nanti kan bentuknya akhirnya akan ada sepernya ya. Misalkan x sama dengan 5x sama dengan y min 4. X-nya sama dengan y min 4 per 5. Nah, sedangkan ketika kita rubah ke bentuk y, maka hasilnya adalah y sama dengan 5x plus 4. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa lebih mudah ketika dibentuk atau dibawa ke bentuk y sama dengan 5x plus 4. Sehingga kita akan gunakan yang lebih mudah aja, yaitu yang format y sama dengan. Sehingga kita akan substitusikan y sama dengan 5x plus 4 ke persamaan kuadratnya. Kita substitusikan y sama dengan 5x plus 4 ke persamaan kuadrat ini. Hasilnya adalah x kuadrat plus 13x min 16
min 5x plus 4 sama dengan 0. Sehingga x kuadrat plus 13x min 16 min 5x min 4 sama dengan 0. Di sini kita akan sederhanakan. X-nya kuadrat nggak ada yang variabel dengan pangkat yang sama. 13x dan min 5x hasilnya adalah plus 8x min 16 dan min 4 min 20 sama dengan 0. Sehingga dari sini teman-teman diminta untuk mencari akar-akarnya, yaitu dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya adalah min 20, ketika dijumlah hasilnya adalah 8. Bilangan itu adalah 10 dan 2 plus 10 dan min 2. Ketika dikalikan hasilnya min 20, ketika dijumlahkan hasilnya adalah plus 8 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan min 10 atau X-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita punya 2X. Kita akan masukkan nilai X sama dengan min 10 atau X sama dengan min 2 ke persamaan. Boleh ke persamaan liniernya, boleh ke persamaan kuadratnya, boleh. Nanti hasilnya adalah sama. Misal kita akan pilih yang lebih mudah, kita substitusikan aja ke persamaan yang linier. 5x plus 4y min y sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah, misal untuk X sama dengan min 10, maka 5 dikalikan min 10 ditambah 4 dikurangi Y sama dengan 0. Min 50 plus 4 sama dengan Y. Y sama dengan min 46. Kemudian untuk X sama dengan 2, maka 5 dikalikan 2 ditambah 4 dikurangi Y sama dengan 0. 10 ditambah 4 sama dengan Y. Y sama dengan 14. Sehingga kita peroleh di titik yang X min 10 adalah titik min 10 min 46. Untuk yang X sama dengan 2, 14. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah min 10 min 46 dan 14. Seperti ini. Ada yang menanyakan? Atau mau dicatat dulu? Habis ini kita akan berpindah ke pertidaksamaan dua variabel. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Itu di soal. Jadi ntar di soal bentuknya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 5x plus 4y min 5x plus 4 min y sama dengan 0 dan x kuadrat plus 3x min 16 min y sama dengan 0. Jadi dua ini adalah soal.
Enggak, ini teman-teman boleh milih. Kalau yang persamaan ini kan ketika kita rubah ke bentuk X sama dengan, ini kan 4 min Y-nya kan kita pindah ke ruas kanan. Hasilnya adalah min Y-nya kan jadi positif. 4-nya jadi negatif. Kemudian hasilnya adalah X sama dengan Y min 4 per 5. Ini kalau kita dalam bentuk X. Kemudian kalau dalam bentuk Y sama dengan 5X plus 4. Yang berpindah kan cuma Y-nya, pindah ke kanan. Nah, teman-teman boleh milih nih. Pilih pakai yang kita substitusi, mau pakai yang X sama dengan, atau mau pakai yang Y sama dengan. Kalau pakai X sama dengan, nanti teman-teman jadi ada per 5 per 5-nya. Kalau pakai yang Y sama dengan, teman-teman pakai yang 5X plus 4. Nah, karena lebih simpel yang pakai Y sama dengan 5X plus 4, teman-teman nanti yang disubstitusi atau yang diganti adalah yang ada Y-nya. Seperti itu. Ya. Jadi ntar teman-teman untuk X sama Y-nya dipilih aja. Tapi kalau teman-teman mau pakai pilih yang ini, ketika dibuktikan nanti hasilnya tetap sama. Hasil akhirnya yaitu min 10, min 46, dan 2, 14. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, kita akan berpindah ke materi selanjutnya, yaitu tentang pertidaksamaan dua variabel. Nah, kalau kemarin kan di bab 1 kita belajar tentang pertidaksamaan ya. Pertidaksamaannya ada pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan rasional, dan pertidaksamaan irrasional. Nah, kalau yang sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan dua variabel. Dua variabel itu seperti apa? Misal ada di sini AX plus BY. Nah, persamaan ini disebut dua variabel. Kenapa? Karena dia terdiri dari variabel X dan variabel Y. Nah, bentuk dasarnya kan biasanya adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, di sini kita belajarnya tentang pertidaksamaan. Karena bentuknya pertidaksamaan, maka dia ada 4 model. Sebenarnya ada 2 model, cuman dia turunannya aja, yaitu AX plus BY kurang dari 4, AX plus BY kurang dari sama dengan AX plus BY lebih besar dari C. Kemudian ada AX plus BY lebih besar sama dengan C. Nah, sebenarnya dasarnya seperti ini. Jadi teman-teman, dasarnya kan sebenarnya dua. Ini kurang dari, ini lebih dari. Nanti aplikasinya dia ada sama dengan, dia ada sama dengan. Perbedaannya cuma di situ. Nah, kita akan coba mengerjakan langsung soal aja biar teman-teman lebih paham. Misalkan ada kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan dua variabel. Ini adalah pertidaksamaan dua variabel ya. Nah, di sini misal kita ada soal yaitu 3x min 2y kurang dari sama dengan 6. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian modelnya adalah pertidaksamaan. Nah, ketika model seperti ini, teman-teman biasanya diminta untuk menggambar. Sehingga ketika diselesaikan dengan cara menghitung, biasanya jarang. Biasanya kita diminta untuk menggambar. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, kita menggambarnya seperti apa? Kita akan menggunakan titik uji atau titik bantuan. Misalkan di sini X, di sini Y, kita buat tabelnya ya. Nah, kita buat tabelnya teman-teman, paling mudah adalah ini kita bentuk dulu menjadi model (3x min 2y sama dengan 6). Sehingga kita bentuk tabel dulu ya tadi. Tabel
Nah, di sini kita karena dia dua variabel, kita pakai dua titik uji aja. Misal, ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Kan gitu. Misal kita titik ujinya satu adalah titik 0. Ketika X-nya 0, 3 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Sehingga sisanya adalah min 2, Y sama dengan 6. Sehingga hasilnya adalah, sisanya adalah Y sama dengan min 3. Kemudian, kita rubah gantian. Misal yang Y-nya gantian yang kita bikin 0. X-nya berapa? Min 2 dikalikan 0 kan hasilnya 0. Sehingga bisa kita tutup aja. 3X sama dengan 6. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 2. Nah, di sini teman-teman persamaan dua variabel itu kan istilah lainnya tadi adalah persamaan linier. Atau ketika kita gambar, dia akan berbentuk garis lurus. Sehingga teman-teman bisa ketika seperti ini cukup memerlukan dua titik aja. Kenapa? Karena garis itu disebut garis karena dia memiliki minimal dua titik. Asalkan ada dua titik yang kita ketahui koordinatnya, maka dia udah bisa menjadi garis. Oke, dari sini kita beroleh bahwa titiknya adalah titik 0, min 3, dan titik 2, 0. Kita gambar ke bentuk diagram kartesius ya. 0, min 3. 0, min 3 letaknya jadi di sebelah sini. Nah, ini teman-teman nanti kalau menggambar, skalanya diperhatikan ya, agar gambarnya lebih enak dipandang dan lebih tepat dalam menghitung. 0, min 3 letaknya dia di sebelah sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian titik 2, 0. Titik 1, 2, 2, 0. Letaknya di sini. Sehingga, sebentar, carikan penggaris ada enggak ya? Oh, enggak ada penggaris. Kita hubungkan manual aja ya, kita anggap sebagai garis lurus. Nah, dua titik ini menjadi sebuah garis, yaitu garis dari 3X min 2Y sama dengan 6. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa terdiri dari dua bagian ya, yaitu bagian yang sebelah sini dan bagian yang sebelah sini, dipisahkan oleh sebuah garis. Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah teman-teman menguji titik-titik yang salah satu titik aja. Salah satu titik boleh titik di sini, boleh titik di sini. Nanti kita lihat hasilnya. Misal, kita akan uji titik 00. Titik 00 letaknya di sebelah sini ya. Kita akan uji titik 00 ke persamaan 3X min 2Y kurang dari 6. Kurang dari sama dengan 6. Nah, kita inputkan titik 00 itu ke persamaan ini. Hasilnya adalah 3 dikalikan 0 dikurangi 2 dikalikan 0 kurang dari sama dengan 6. Atau 0, 0 ya semuanya. 0 kurang dari sama dengan 6. Hasilnya benar apa enggak? 0 itu kurang dari sama dengan 6. Hasilnya kan betul ya. Sehingga karena dia betul, maka dia himpunan penyelesaiannya adalah gambar yang sebelah sini. Seperti itu. Jadi ntar yang bagian yang titik 00 dan teman-temannya, atau yang bagian kiri dari garis, kita akan arsir seperti ini. Atau bisa kita sebut ini adalah himpunan penyelesaian dalam bentuk grafik ya. Nah, kemudian seandainya kita tadi ya, sebelum kita arsir, misalkan kita ngambilnya ternyata titiknya bukan titik yang situ. Jadi di sini ada titik 0 min 3. Jadi letaknya di sini ya. Oke, sini min 3, min 2, min 1. Ini titik 1, 2. Ini sumbu Y. Nah, misal kemudian kita ambilnya titiknya, tadi kalau kita ambil titik 00 kan hasilnya ternyata benar, sehingga kita
arsirnya sebelah sini. Kemudian gimana lomanya kita ngambil titiknya sebelah sini umpamanya? Kita ambil titik yang di sebelah kanan dari garis. Misalkan di sini ada titik 30. Titik 30 ketika kita substitusikan ke persamaan 3x min 2y kurang dari sama dengan 6, hasilnya seperti apa? 3 dikalikan 3 dikurangi 2 dikalikan 0 kurang dari 9. 9 kurang dari 6. 9 kurang dari 6. 9 kurang dari 6. Jadi kan salah ya. Karena dia titik di sini salah, maka kita ambilnya yang titik yang sebaliknya. Sehingga hasilnya adalah yang sebelah sini juga. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, coba kita akan ke soal yang sama, tapi nilainya berbeda. Misal kita diminta untuk mencari himpunan penelitian dari garis 2x plus 3y lebih besar dari 12. Sehingga kita akan cari titik-titiknya terlebih dahulu. Kita ubah ke 2x plus 3y sama dengan 12. Sehingga kita peroleh, kita bikin tabelnya tadi. XY kita uji dengan 2 titik. Misalkan X-nya kita bikin 0 terlebih dahulu. Ketika X-nya 0, 2 dikalikan 0 kan 0. Sehingga tersisa hanya 3Y sama dengan 12. Sehingga nilai Y-nya adalah 4. Kemudian ketika kita gantian bikin Y-nya sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 2X sama dengan 12 atau X-nya sama dengan 6. Nah, dari sini teman-teman udah peroleh titik bantunya adalah titik 04 dan 60. Kita akan pindah ke bentuk diagram kartesius. Titik 06 terletak di sebelah sini. 04 ya, maaf. 04 terletak di sebelah sini. Kemudian empat jadi terletak di sebelah sini, dan titik 60 terletak di sebelah sini. Nah, kedua titik ini kita hubungkan garis lurus. Nah, setelah itu kita akan melakukan yang namanya tadi uji titik. Kita akan ambil titik sembarang di kiri, atau kalau yang sebelah sini jadi di bawah garis dan di atas garis. Teman-teman boleh milih yang mana. Misal kita akan ambil titik yang lebih mudah, yaitu titik 00 ya, karena kita nanti tanpa perlu mengalihkan ya. Misal kita ambil titik di sini, dia terletak di bawah garis ya. Kita ambil titiknya adalah titik 00. Kita akan uji ke persamaan 2x plus 3y lebih besar dari 12. Nah, kita inputkan 2 dikalikan 0 ditambah 3 dikalikan 0 lebih besar dari 12. 0 lebih besar dari 12. Jawabannya adalah salah ya. Karena salah, kita akan arsir yang berkebalikannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ruas sebelah atas. Seperti itu. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Tes, ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjut ya. Variasi dari model seperti ini, yaitu ketika dia nanti akan terdiri dari dua ini dua aja. Kita akan bentuk dari persamaan. Tadi kan kita bentuknya adalah persamaan linear ya, yaitu pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian ketika dia bentuknya adalah pertidaksamaan tapi bentuknya kuadrat. Misalkan Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 1. Ini sama seperti yang tadi. Teman-teman ubah dulu ke bentuk Y sama dengan X kuadrat min 1. Kemudian teman-teman ubah ke atau cari titik bantunya. Misalkan Y kuadrat min 1 kan, misal kita titik bantunya kalau bentuk kuadrat, teman-teman bisa minta titik bantuan 3 sampai 4 titik bantuan ya. Misalkan X-nya 0. Ketika X-nya 0, Y-nya adalah min 1. Ketika X-nya 1, Y-nya adalah 0. Kemudian ketika X-nya 2, maka Y-nya adalah 3. Kemudian ketika X-nya kita ambil 3, X-nya adalah 8. Kemudian kita ambil misalkan min 1 ya. Ketika X-nya min 1, hasilnya adalah 0 juga. Ketika X-nya adalah min 2, hasilnya adalah 3. Nah, dari sini teman-teman udah bisa menggambarkannya ya dalam bentuk kurva. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ketika titiknya X-nya 0, Y-nya adalah min 1. Sehingga letaknya di sini. Kemudian ketika X-nya 1, Y-nya adalah 0. Letaknya di sebelah sini. Ketika X-nya 2, Y-nya adalah 3. Letaknya sebelah sini ya. Kemudian ketika Y-nya 3, letaknya X-nya adalah 8. Misalkan 8 di sini ya. Sebelah sini. Kemudian ketika X-nya min 1, terletak di titik Y-nya adalah 0. Ketika X-nya min 2, Y-nya adalah ketika X-nya min 2, Y-nya adalah 3. Nah, dari sini teman-teman udah dapat gambaran dari bentuk kurvanya, yaitu bentuk kurvanya akan berbentuk seperti ini. Nah, dari bentuk ini teman-teman sama seperti yang tadi. Ada dua bagian ya. Yang pertama bagian dia di dalam kurvanya. Kemudian ada bagian yang dia di luar kurvanya. Teman-teman bisa melakukan uji titik dari persamaan atau dari titik-titik yang ada di sekitar kurva ini. Misal kita akan melakukan uji titik dengan titik di sini aja. Titik misalkan titik 32. Kita akan menggunakan titik 32 untuk menguji persamaan ini. Sehingga hasilnya adalah 32 masih sama. Misal kita titik sini aja. 4, 3 atau 42.